Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aginta Bella Pradivi, mahasiswi IAI Bunga Bangsa Cirebon semester 2 Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah yang diberikan oleh Bapak Haji Ahmad Faduli sebagai tugas kuliah online di rumah. Adapun makalah tersebut dengan judul Mengenal Kitab-Kitab Hadis Terkenal. Di dalam Islam banyak kitab hadis atau sunnah yang menjadi rujukan utama dalam panggilan hukum Islam. Dari sekian banyak kitab hadis atau sunnah, paling tidak ada 6 kitab hadis yang terkenal. Di antara kitab hadis yang terkenal tersebut adalah yang pertama itu tentang Sahih Al-Bukhari. Kitab hadis ini disusun oleh Imam Bukhari. Dikenal juga dengan Al-Jami, Al-Musnad, Asy-Sahih, Al-Mukhtasar min umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayamihi. Berdasarkan judul yang dikemukakan Imam Al-Bukhari ini, hadis yang dikatakan syahih adalah hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Selama 16 tahun Imam Bukhari berkeliling dari wilayah Islam untuk menemui para guru hadis dan meriwayatkan hadis dari mereka. Ia secara tekun menemui beriwayat hadis tersebut sehingga ia yakin bahwa hadis itu benar-benar syahih. Menurut Mausya Syarif, Sahih Al-Bukhari memuat 98 tema kitab dan 7.563 koleksi Nabi di dalamnya. Yang kedua itu Sahih Al-Muslim. Kitab hadis ini disusun oleh Imam Al-Muslim. Hadis dalam kitab ini disusun oleh berdasarkan sistematika fikih yang topiknya sama dengan Imam Al-Bukhari. Menurut Mausya Hadis Syarif, bahwa Sahih Al-Muslim ini memuat 57 tema kitab dan 7.748 hadis Nabi di dalamnya. Dan yang ketiga itu Sunan Abu Dawud, bahwa Sunan Abu Dawud. Dan yang ketiga itu Sunan Abu Dawud. Kitab hadis ini disusun oleh Imam Abu Dawud. Menurut Mausya Syarif, Sunan Abu Dawud ini memuat 42 tema kitab dan 5.276 koleksi hadis Nabi di dalamnya. Dan yang keempat itu Sunan At-Tirmizi. Kitab ini dikenal dengan Jami At-Tirmizi. Menurut Mausya Hadis Syarif, bahwa Sunan At-Tirmizi memiliki 46 tema kitab dan 4.415 koleksi hadis Nabi di dalamnya. Dan Sunan At-Tirmizi memuat beberapa istilah ilmu hadis yang belum pernah diungkap oleh para pakar-pakar sebelumnya. Misalnya istilah hadis hasan, syahih, hadis gharib, hasan, hadis hasan gharib, hadis hasan gharib. Dan yang kelima itu Sunan An-Nasai. Kitab ini disusun oleh Imam An-Nasai, memuat 52 tema kitab dengan 5.776 koleksi kitab di dalamnya. Sunan An-Nasai disusun sesuai dengan sistematika fikih dengan mempergunakan bab yang menjelaskan serta mengistibatkan hukum yang dikandung dalam suatu hadis. Dan yang keenam itu Muwatta Imam Malik, merupakan kitab yang tertua yang sampai ke tangan kita saat ini. Menurut Mausya Hadis Syarif, Muwatta Imam Malik memuat 61 tema kitab dengan 1.861 koleksi hadis Nabi di dalamnya. Kemudian dilanjut oleh pemateri selanjutnya.
Ya, yang pertama ada kitab Jami atau Jawami yang membahas tentang bidang akhlak, hukum, adab, tafsir, tarik, dan sejarah hidup. Kemudian ada kitab As-Sunan atau Al-Ahkam yang ini berdasarkan sistematika pembahasan fikih yang bermula pada bab Thaharah, sholat, dan seterusnya. Kemudian ada kitab Masanid atau Musnad, kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Kemudian ada kitab Mu'ajim atau Ma'ajim yang berdasarkan tertib huruf abjad atau alfabetis atau begitu susunan nama guru-guru mereka. Kemudian ada kitab Musyikat, kitab yang berisi hadis-hadis yang dikumpulkan dari seorang syekh, baik syekh sendiri yang mengumpulkan hadis-hadis tersebut maupun orang lain. Kemudian ada kitab Azza atau Rasail, yaitu kitab yang berisi hadis-hadis yang dikumpulkan berdasarkan suatu perkara atau tema tertentu. Kemudian ada kitab Arba'inat, yaitu kitab-kitab hadis yang mengumpulkan hadis sebanyak 40 buah. Kemudian ada kitab Afrod atau Goroib, yaitu kitab yang memuat hadis-hadis yang hanya terdapat pada seorang syekh tetapi tidak ada pada syekh lain. Kemudian ada kitab Mustadrak, yaitu kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang tidak disebutkan oleh pengarang sebelumnya. Kemudian ada kitab Mustakhraj, yaitu kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis dalam satu kitab yang memiliki rangkaian sanad berlainan, tetapi bertemu pada periwayat awal atau gurunya. Kemudian ada kitab Ilal, yaitu kitab yang menyebutkan adanya kecacatan pada sebuah periwayatan hadis baik dari segi matan maupun sanadnya. Kemudian ada kitab Atrof, yaitu kitab hadis yang hanya menyebut sebagian redaksi hadis baik dari sisi permulaan, tengah-tengah, atau akhirnya saja. Kemudian ada kitab Tarajim, yaitu kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis dari sanad tertentu seperti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Kemudian ada kitab Ta'alik, yaitu kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis dari kitab tertentu tanpa menyebutkan sanadnya. Kemudian ada kitab Targhib wa Tarhib, adalah kitab yang menghimpun hadis-hadis tentang dorongan untuk mengerjakan kebaikan dan larangan untuk melakukan kejelekan. Kemudian ada kitab Al-Muhtasarat, yaitu kitab yang berbentuk ringkasan dari kitab hadis lain. Kemudian ada kitab Asbab Wurud Al-Hadis, yaitu kitab yang memuat pembahasan tentang sebab-sebab munculnya sebuah hadis. Kemudian ada kitab Al-Maudu'at, yaitu kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis palsu. Kemudian ada kitab Al-Ma'surat, adalah kitab-kitab yang berisi doa-doa mas'ur, yaitu doa-doa yang terdapat dalam hadis atau Al-Quran. Kemudian ada kitab An-Nasih wa'al Mansuh, yaitu kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis yang nasih dan mansuh. Kemudian ada kitab Mushtabih Mushkil Hadis, yaitu kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang sukar dipahami. Kemudian terakhir ada kitab Ahkam, kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis yang mengandung muatan hukum. Nah, di sini ada kitab-kitab hadis terkenal. Salah satunya antara kitab Al-Muhaddisu Fasil Bainar Rawi wal Wa'i karya Al-Qadi Ar-Ramahurmuzi. Kemudian ada kitab Ma'rifatul Ulumil Hadis karya Al-Hakim An-Nasaiburi. Kemudian ada kitab Al-Mustakhraj ala Ma'rifati Ulumil Hadis karya Abu Nuaim Al-Asbahani. Kemudian ada kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian ada kitab Ulumul Hadis atau yang lebih dikenal dengan sebutan Muqaddimah Ibnu Shalah yang ditulis oleh Imam Ibnu Shalah. Kemudian ada kitab At-Taqrib wa Tashir li Ma'rifati Sunail Bashirin Nazir karya Imam Al-Nawawi. Kemudian ada kitab Tadribur Rawi fi Syarhi Taqrib An-Nawawi karya Imam Jalaluddin Asy-Syayuti. Kemudian ada kitab Tashiru Mustalahil Hadis karya Mahmud Tahanan. Mungkin demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Lanjut ke kesimpulan. Kitab Al-Muhaddisu Fasil Bainar Rawi wal Wa'i karya Al-Qadi Ar-Ramahurmuzi. Kemudian ada kitab Ma'rifatul Ulumil Hadis karya Al-Hakim An-Nasaiburi. Kemudian ada kitab Al-Mustakhraj ala Ma'rifati Ulumil Hadis karya Abu Nuaim Al-Asbahani. Kemudian ada kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian ada kitab Ulumul Hadis atau yang lebih dikenal dengan sebutan Muqaddimah Ibnu Shalah yang ditulis oleh Imam Ibnu Shalah. Kemudian ada kitab At-Taqrib wa Tashir li Ma'rifati Sunail Bashirin Nazir karya Imam Al-Nawawi. Kemudian ada kitab Tadribur Rawi fi Syarhi Taqrib An-Nawawi karya Imam Jalaluddin Asy-Syayuti. Kemudian ada kitab Tashiru Mustalahil Hadis karya Mahmud Tahanan. Mungkin demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Lanjut ke kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ina Beriana. Dari kedua pemateri yang sudah memaparkan, itu dapat ditarik kesimpulan.
Dari jenis-jenis kitab hadis yang terbagi ke dalam bentuk dan jenis itu memiliki fungsi dan tujuannya yang berbeda. Contohnya itu kitab masanid atau musnad. Kitab ini disusunnya itu berdasarkan nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Urutannya itu dari yang pertama kali masuk Islam atau diurutkan berdasarkan abjad. Terus contoh yang kedua, ada kitab Al-Muhadisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i karya Al-Qadi Ar-Romahurmuzi. Kitab beliau ini dianggap menjadi karya pertama. Pembahasannya itu ya membahas tentang ilmu hadis secara keseluruhan. Tapi pada saat itu beliau membahasnya itu secara universal atau secara detail, belum secara spesifik seperti yang sekarang. Sekian pembahasan kitab-kitab hadis terkenal dari kami. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.